Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Terima kasih yang telah menonton video sebelumnya. Semoga saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini dapat berkembang. Kali ini saya akan men-share kepada teman-teman cara uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya teman-teman harus sudah menginstal aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu dan mempunyai tabulasi datanya, yaitu hasil dari kuesioner dimasukkan dulu ke Excel. Nah, untuk cara memasukkannya seperti ini ya. Kebetulan saya di sini menggunakan data penelitian angket atau penyebaran kuesioner yang menggunakan skala Likert. Cara memasukkannya seperti ini. Ini merupakan jumlah responden yang teman-teman miliki 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini tabel yang kuning ya. Nah, untuk tabel yang merah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ini merupakan masing-masing dari item pertanyaan. Contoh penjelasan singkatnya, responden pertama menjawab soal pertama diberikan skor 4, menjawab skor 2 memberikan skor 5, menjawab skor 3 memberikan skor 5 dan seterusnya. Lalu responden kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, ini ada total dari masing-masing tiap responden yang sudah memberikan jawaban per itemnya. Kalau sudah ini, teman-teman tinggal kopikan saja nilai dari tabulasi ini atau isi dari masing-masing tiap jawaban kuesioner beserta totalnya. Tinggal kopikan semuanya beserta totalnya. Maaf kelebihan. Lalu kopikan, masuk ke aplikasi SPSS yang sudah diinstal, klik kolom yang paling atas, lalu tinggal paste. Pastikan teman-teman masuk ke data view ya, bukan ke variable view. Nah, untuk tampilannya seperti ini, masih terdapat 2 angka di belakang koma, dan judul tabelnya masih panjang VR001, VR002 dan seterusnya. Di sini saya akan mengganti judul tabelnya agar terlihat simple. Cara merubahnya, masuk ke variable view. Nah, untuk kolom akhir ini yang VR0016, teman-teman gantikan saja dengan total. Lalu enter. Nah, untuk VR001, 2, 3, 4 dan seterusnya saya akan merubah menggunakan X00, X01, X02 dan seterusnya. Cara cepatnya, teman-teman tinggal blok saja mana yang akan diganti. Ini kan saya akan mengganti semuanya. Tinggal blok, lalu Ctrl+F atau Ctrl+F. Sebenarnya bisa sih diganti cara manual satu persatu, tapi itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini untuk cara cepatnya, maka akan muncul seperti ini ya. Tadi kan diblok dulu mana yang akan diganti. Ctrl F, lalu akan muncul find and replace. Teman-teman masuk ke replace, lalu find-nya ketikkan VR kosongnya 3 kali, lalu replace with-nya masukkan X, karena di sini saya akan mengganti VR 000-nya menggunakan X, jadi X01, X02 dan seterusnya. Lalu masuk ke replace all. Nah, sudah berhasil, tinggal close saja. Sudah tergantikan X01, X02 dan seterusnya. Lalu kita masuk lagi ke data view. Klik lagi data view. Nah, untuk cara pengolahannya, uji validitasnya, teman-teman tinggal masuk ke analyze, lalu masuk ke correlate, bivariate. Tinggal klik saja. Nah, yang ini teman-teman harus memindahkan ke kolom yang sebelah kanan. Tinggal blok saja semuanya, Ctrl A, pindahkan ke kanan. Pastikan correlation coefficient-nya terchecklist yang persen ya. Lalu oke. Nah, kemudian akan muncul output dokumen korelasi. Dari sini kita bisa melihat valid atau tidaknya sebuah item yang kita miliki. Nah, di sini terdapat X01, X02 dan seterusnya. Ini merupakan item atau pernyataan-pernyataan yang kita miliki. Kemudian di sini juga ada percent correlation atau bisa kita sebut R hitung
kemudian di bawah ada nilai signifikansinya, dan N merupakan jumlah responden. Lalu kita lihat kolom yang paling ujung, geser ke samping kanan. Di sini terdapat kolom total. Nah, di sini kita dapat melihat valid atau tidaknya suatu item yang kita miliki dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel. Kita cari R tabelnya berapa. Kita tahu kan jumlah dari responden atau N di sini terdapat 40 orang. Lalu kita buka R tabelnya. Kebetulan saya sudah menyediakannya. Untuk jumlah responden 40 atau N40 mendapatkan skor 0,312. Saya di sini menggunakan signifikansi yang 5%. Kembali lagi ke aplikasi SPSS-nya, lalu buka catatan teman-teman. Nah, jika sudah ketahuan nilai dari R tabelnya berapa, 0,312, maka dasar pengambilan uji validitas dengan cara membandingkannya. Jika R hitung bernilai plus dan R hitung lebih dari R tabel, maka butir pernyataan tersebut valid atau sah. Yang kedua sebaliknya, jika R hitung bernilai negatif dan R hitung tersebut kurang dari R tabel, maka butir pernyataan tersebut tidak valid atau tidak sah. Langsung saja kita bandingkan di kolom total ini. Perbandingan item pertama pada kolom total terdapat nilai R hitung 0,493. Ini dinyatakan valid atau sah karena R hitung ini lebih dari R tabel yang 0,312 tadi ya, yang udah kita cari. Lalu item yang kedua 0,799 ini juga dinyatakan valid atau sah karena R hitung lebih dari R tabel. Item yang ketiga 0,637 ini juga valid. Lalu item yang selanjutnya 0,725 valid, item yang selanjutnya 0,600 dan seterusnya. Nah, kalian itu harus melihat satu-satu nilai persen correlationnya atau R hitung dan membandingkannya dengan R tabel, sehingga teman-teman tahu valid atau tidaknya suatu item dari seluruh pernyataan yang kalian miliki. Nah, karena kita memiliki 15 pernyataan dan satu total pernyataan, maka kita harus lihat satu-satu apakah item itu valid atau tidak. Nah, cara yang tadi saya jelaskan merupakan cara pertama untuk mengetahui sebuah item valid atau tidaknya dengan membandingkan R hitung dan R tabel yang sudah kita cari tadi. Lalu untuk cara yang kedua, kita juga bisa melihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid. Lalu yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Lalu kita langsung bandingkan saja. Nah, ini sigtutil ini merupakan nilai signifikansinya ya, berarti pada barisan yang kedua. Untuk membandingkannya tetap kita harus melihat di kolom total ini dari masing-masing tiap item. Jangan lihat ke kolom yang lainnya, fokus saja di kolom total untuk membandingkannya. Buka lagi catatannya. Tadi kan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dinyatakan valid. Lalu yang kedua sebaliknya, jika lebih dari 0,05 dinyatakan tidak valid. Langsung saja bandingkan. Untuk item pertama mendapatkan skor 0,001. Ini dinyatakan valid karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Lalu ya, item yang kedua 0,00 ini juga dinyatakan valid. Item yang ketiga 0,00 juga. Item keempat 0,00 juga. Dan item selanjutnya 0,00 ini dinyatakan valid karena kurang dari 0,05. Nah, mungkin itu cara yang kedua untuk membandingkan valid atau tidaknya suatu item dengan cara melihat signifikansinya. Di sini apabila teman-teman mempunyai item yang sangat banyak, maka perlu ketelitian yang ekstra untuk membandingkannya. Nah, tetapi saya di sini mempunyai tips cara untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu item dengan cepat sebelum dimasukkan ke SPSS-nya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Karena sebetulnya menurut saya yang ketahui
SPSS ini hanya untuk hasil akhir yang akan dipindahkan ke draft skripsi kalian pada tabulasi data di akhir, sehingga diperlukan hasil akhir dari olahan data SPSS atau aplikasi lainnya yang memang sering digunakan untuk olah data. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara pengolahan dengan aplikasi Microsoft Excel, nanti saya buatkan ya videonya, lalu saya akan menyimpan linknya di bawah ini, di bawah deskripsi ini. Tinggal teman-teman pelajari, tonton dengan baik. Insya Allah caranya mudah, tidak susah. Apabila sudah valid, teman-teman bisa melakukan olah data di SPSS untuk membandingkan dari hasil olah data Excel, Microsoft Excel, dan SPSS. Nah, kemudian sekarang kita lakukan uji reliabilitasnya menggunakan Cronbach Alpha. Tujuan uji reliabilitas ini untuk menilai kestabilan dan ukuran konsistensi responden dalam menjawab butir pertanyaan dalam kuesioner. Buka kembali catatan teman-teman. Nah, ini untuk menentukan kriteria uji reliabilitas. Jika Cronbach Alpha kurang dari 0,70 maka ditolak. Jika Cronbach Alpha-nya lebih dari 0,70 maka diterima. Langsung saja kita praktekkan untuk uji reliabilitasnya. Untuk datanya kita gunakan yang tadi ya. Yang pertama teman-teman klik analis, lalu masuk ke scale, pilih reliability analysis. Nah, untuk item ini semua kopikan, tetapi tidak yang total ini ya. Jadi yang total ini jangan dikopikan ke samping kanan atau jangan dipindahkan ke kolom yang tabel yang kanan ini. Caranya tekan Ctrl A, lalu klik yang total ini karena tidak diikut pindahkan ke tabel kanan, lalu lepas Ctrl A nya, ulangi 3, 2, 1. Nah, kemudian sekarang kita lakukan uji reliabilitasnya menggunakan Cronbach Alpha. Tujuan uji reliabilitas ini untuk menilai kestabilan dan ukuran konsistensi responden dalam menjawab butir pertanyaan dalam kuesioner. Buka kembali catatan teman-teman. Nah, di sini untuk menentukan kriteria ujinya, yang pertama, jika Cronbach Alpha kurang dari 0,70 maka ditolak. Jika Cronbach Alpha lebih dari 0,70 maka diterima. Langsung saja kita praktekkan untuk uji reliabilitasnya. Pertama, masuk ke analisis, pilih scale, lalu pilih reliability analysis. Nah, untuk item ini dipindahkan ke kolom yang kanan ini, tetapi untuk yang totalnya jangan ikut dipindahkan, cukup yang X1, X01, X02 sampai dengan X15. Pindahkan ke kanan, lalu pilih statistik, pastikan yang scale if item delete ini terchecklist ya, lalu continue. Nah, untuk modelnya yang alpha, klik OK. Nah, akan muncul output uji reliabilitasnya menggunakan SPSS. Lalu buka lagi catatan teman-teman yang tadi. Nah, kan tadi untuk menentukan kriteria uji reliabilitasnya, jika Cronbach Alpha kurang dari 0,70 ditolak, jika Cronbach Alpha lebih dari 0,70 maka diterima. Nah, sedangkan untuk uji reliabilitasnya pada reliability statistik, Cronbach Alpha-nya bernilai atau mendapatkan skor 0,900 maka dinyatakan diterima karena Cronbach Alpha ini lebih dari 0,70. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya bagikan, semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang lagi menyusun. Semoga diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila ada kesalahan, silahkan berikan komentar di bawah biar bisa menjadi masukan dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih yang telah menonton. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.